Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ananda Daramdianti dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis NPM 2211031071. Di sini aku akan menjelaskan materi yang aku dapat pada saat PKKMB 2022. Materi yang pertama yaitu peran Kepolisian RI dalam memberantas kejahatan digital oleh Bapak Israndi Yusrin Nisik M. Medcom. Seiring berkembangnya zaman, ada yang namanya cybercrime atau yang sering disebut sebagai kejahatan digital. Banyak orang yang terjerat dalam kasus yang satu ini, mulai dari pornografi, pemerasan, perjudian online, pencemaran nama baik, sampai dengan peretasan. Tips dan trik terhindar dari kejahatan digital. Yang pertama, menyaring konten sebelum dibagikan ke orang lain. Yang kedua, lebih teliti sebelum melakukan transaksi. Yang ketiga, tulisan harus memuat fakta dan data. Yang keempat, jangan sekadar mengkritisi tetapi juga memberikan solusi. Dan yang kelima, jangan ragu meminta maaf apabila yang ditulis salah. Materi 2, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan dan anti perundungan oleh Ibu Dr. Susetyo Herawati. Sudah seharusnya sebagai mahasiswa memiliki karakter yang baik yang mencerminkan seseorang yang berpendidikan, tidak boleh melakukan kekerasan ataupun perundungan secara fisik maupun verbal. Lingkungan yang sering terjadinya perundungan. Yang pertama, lingkungan pendidikan, dan yang kedua, lingkungan masyarakat, dan ketiga, lingkungan keluarga. Materi 3, pengembangan karakter siswa dalam perspektif agama oleh Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA. Kita harus bangga bersyukur menjadi Muslim Indonesia atau Muslim Nusantara. Kenapa? Karena sejak dulu sampai sekarang kita mempunyai prinsip-prinsip yang kokoh, tidak pernah pudar dari ciri khas umat Islam Nusantara dengan masyarakat Arab. Materi 1, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka oleh Ibu Sri Sulastuti SHMH. Dasar Hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, pembukaan prodi baru, dan yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Tujuan Merdeka Belajar mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi 2, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat oleh Bapak Dr. Afsepul Kahor. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. Yang pertama, 3R, reuse, reduce, dan recycle. Yang kedua, mengelola sampah. Yang ketiga, menjaga sumber daya alam. Yang keempat, waspada global warming. Dan yang kelima, efisiensi penggunaan energi listrik dan peralatan elektronik. Mengapa perlu manajemen risiko? Karena terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus. Upaya kampus sehat. Yang pertama, zero tolerance areas. Yang kedua, obat-obatan terlarang. Yang ketiga, berjudi, bullying, kekerasan. Dan yang keempat, pengelolaan sampah TPST. Yang kelima, pengelolaan sumber air. Dan keenam, arboretum dan anggrek. Perguruan tinggi di era revolusi industri dan kehidupan kampus masa pandemi oleh Bapak Hartono SOS MA. Visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2045, yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Ada 4 tahapan, yaitu input, contohnya mahasiswa, dosen, dan sarana. Yang kedua, proses. Yang ketiga, output, contohnya lulus atau selesai kurikulum. Yang keempat, outcome. Selanjutnya ada plagiarisme. Plagiarisme adalah segala bentuk disintegritas atau ketidakjujuran akademik, dan ini adalah salah satu musuh dunia pendidikan. Selanjutnya, cara menghindari plagiarisme. Yang pertama, sebutkan sumber atau referensinya, dan yang kedua, ganti kalimatnya.
Kode Etik dan Fasilitas Mahasiswa oleh Ibu Dr. Agriyanti Komalasari, SEMSI, AKTCA, CMA. Ada aturan dalam berpakaian. Pakaian itu harus sopan, tidak menerawang, tidak ketat, dan tidak sobek. Sebagai mahasiswa, harus tahu bagaimana cara berpakaian rapi ketika di kampus. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan fasilitas student lounge, student center dan perpustakaan, English area, pojok baca, BI corner, dan ruang sekretariat UKM. Hak dan kewajiban mahasiswa oleh Bapak Muslimin SEMSE. Hak mahasiswa melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik. Kedua, memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik. Kewajiban mahasiswa mengikuti pembelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi. Yang kedua, mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik ada tingkat universitas, fakultas, jurusan maupun program studi. Yang ketiga, ikut memelihara sarana dan prasarana. Dan keempat, menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan FEB. Bursa Efek Indonesia. Banyak mahasiswa yang sudah berinvestasi saham pada usia muda. Jadi, jangan ragu untuk mencoba berinvestasi dari sekarang karena kita akan merasakan manfaatnya di kemudian hari.